Nupi sekarang nggak main di keyboard mechanical doang, tapi mereka juga mulai meranain ke ranah rapid trigger. Dan katanya input lag-nya ini yang paling kecil, nomor 2 paling kecil ya. Dan kira-kira sebagus itu emang. Kita mulai dari kelengkapannya ya. Kita bakal dapat kabel berbahan nilon dengan panjang 1,5 meter, keycaps dan switch puller 2-in-1, ekstra keycaps, kertas manual yang jadi satu dengan poster waifu, dan tentunya keyboardnya. Di sisi depan, keyboard ini tampak hadir dengan form factor 65% yang dilapisi frame aluminium dengan finishing mulus plus keycaps triton yang enak dilihat lah. Keycapsnya sendiri juga udah double shot PBT dengan legend yang udah tajam dan teksturnya juga cukup mulus tuh. Nah, yang menariknya di bagian belakang kita bakal lihat bahan plastik yang jadikan ini frame aluminium cuma setengah. Secara desain sih sama-sama aja ya dengan Nupi-Nupi versi yang sebelumnya kita juga bahas tuh. Kayak atasnya aluminium, bawahnya plastik gitu. Dan desain bagian belakangnya juga sama, cuma ada logo Nupi dan juga emboss tulisan yang mengkilat gitu. Dan kita juga bisa nemuin ada height adjuster dengan 2 tingkat ketinggian. Overall, kalau kalian nggak pakai height adjusternya, defaultnya ini kalian udah dapat 5 derajat untuk mengetik. Jadi udah cukup enak juga sih, udah cukup miring lah ya. Nah, di sisi bawah buat yang suka RGB ini bakal suka banget. Di bagian bawah ini ada RGB pantulan cahaya dari PCB-nya. Jadi kayak dibocorin dari bawah gitu. Keren sih kalau kalian suka RGB. Tapi kalau kalian nggak suka RGB, mungkin kurang cocok kali. Lanjut, Nupi Halo 65 AE ini hadir dengan 2 varian switch. Ada Magnetic Coral dan juga Magnetic Jet Pro. Yang membedakannya apa? Ya tentu dari spesifikasi ini beda. Dan juga lifespan-nya juga beda. Harganya juga tentu beda banget. Di unit yang kita kali ini pakai Magnetic Jet Pro yang secara performasi lebih bagus lah dibanding yang satunya lagi, dengan actuation range-nya itu paling pendek ya, ada di 0,01 sampai 3,3 mm untuk tertingginya. Sebelum gue bahas lebih jauh soal fitur dari rapid trigger-nya, kita coba dengar dulu sound test-nya sebagai berikut. Nah, begini tampilan dari websitenya Nupi. Jadi ini sistemnya web based ya. Plus minus sih, plusnya kita bisa akses ini tanpa perlu download dan dimanapun aja. Mau di laptop teman, di laptop siapapun bisa kita pakai gitu. Tapi kalau minusnya ya kita perlu ingat dan tinggal di bookmark sih sebenarnya ya. Gitu doang sih, simple sih ya plus minusnya. Oke, kita coba langsung pencet aja di sini. Ada 3 mode sesuai dengan cetekannya. Kalian bisa lihat ini mode 3, gaming, mode 2 dan mode 1. Bedanya mode 2 dan mode 3 ini sebenarnya nggak ada yang beda jauh sih ya. Ya cuma paling beda di ini aja sih, lock Windows dan lain-lain gitu doang sih. Tapi kita sendiri bisa setting kok. Nah, kita langsung aja lihat di sini tampilan pertamanya ini dia bisa buat kita atur-atur makro ataupun atur-atur multimedia function ataupun RGB function gitu di layer 5. Ini gue bisa lihat level 6, layer 7 dan layer 4 ya kan. Kalau makro tinggal makro gitu ya. Oke. Di sini juga sekaligus tempat kita setting untuk advance fitur gaming yang cheating banget lah gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini dan sebenarnya ini plus minus. Plusnya ini jadi tampilannya tidak terlalu banyak, tapi minusnya kalau kalian nggak tahu dan nggak ngulik-ngulik, nggak nonton YouTube dan nggak baca ini, kalian nggak tahu tombol fitur itu di mana. Gue sempet skip awalnya. Dan kita lanjut dulu ke sebagian tampilan lainnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada tombol makro yang bisa kita atur makronya. Nanti kita tinggal bikin profilnya sampai ada 18 nih ya kan. Terus kita tinggal import makro juga bisa ataupun start recording untuk keyboardnya. Nah, di sebelahnya ini ada lighting effect. Nah, lighting effect ini ada 2 mode ya, bukan 2 mode sih, 2 lampu. Nah, satu yang lampu dari si PCB yang ke arah switchnya. Dan satu lagi adalah yang bagian samping yang di bocoran ini yang highlight decorative lamp ya katanya ya. Nah, di sini kalian bisa matikan dan di sini juga kalian bisa matikan decorative lampnya. Jadi bisa benar-benar layaknya keyboard aja ya, keyboard biasa
tanpa embel-embel RGB atau LED juga bisa. Jadi ini cocok banget buat kalian yang tidak suka dengan lampu-lampuan ya. Dan untuk modenya ini cukup banyak dan ya ini cukup variatif ya, udah pas lah pokoknya. Dan di sisi dekoratif lamp juga ini juga tidak cuma satu mode, ada neon, ada light spin, bright, dan static. Di sini juga ada static kalau kalian yang memang cuma suka sama single color, tidak suka RGB gini. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Di sini mode setting ini ada beberapa fitur yang cukup penting dan gue pengen kasih tahu di sini. Ini untuk lock Windows ini perlu kalian nyalain kalau kalian memang butuh. Karena secara fisik untuk FN dan Windows itu kan kalau di keyboard lain itu Windows lock. Tapi di sini tidak bisa kita akses sama sekali. Jadi hanya bisa by websitenya ini atau by aplikasinya ini. Jadi kalian harus cetekin ini dan ya cetekin aja sesuai kebutuhan kalian. Dan ini saran gua untuk tick rate-nya ini di no tick rate aja untuk dapat latency yang paling rendah. Dan di sini untuk anti wobbliness level ini dikasih low aja karena semakin tinggi dia bakal kasih semakin delay gitu. Untuk polling rate di sini kita bisa pilih dari 1000 sampai 8000 dan tentu untuk pengalaman gaming yang terbaik kita pakai di 8000 Hz dan jangan lupa untuk gaming optimization-nya ini dinyalain aja. Nah, lanjut untuk di sebelah samping ini ada logo setting dan gua sempat dapat update jadi kalian bisa update juga di sini untuk biar gak kena bug ataupun beberapa fitur yang ke skip gitu ya. Jadi ya update aja lah se-update mungkin. Oke, kita lanjut ke settingan gamingnya di bagian trigger setting. Seperti biasa, kalian harus pilih tombol yang kalian mau setting dulu untuk nyalain rapid triggernya. Di sini gua sengaja buat tidak ada sama sekali settingannya ya. Jadi biar kita bisa lihat nih WASD dan di sini kalian bisa nyalain rapid triggernya untuk bisa akses fitur-fitur gamingnya ini. Nah, di sini activation force-nya kita bisa taruh di 0,1 mm. Untuk dead zone-nya juga bisa kita atur. Nih, ya kan? Dan misalnya kalau kalian bingung soal sensitivity-nya ini kan di sini ada 2. Kalian bisa jangan di separate aja, di separate. Kalian bisa jadiin satu aja jadi 0,02 mm. Ini terhitung cukup sensitif nih. Ini udah paling mantep lah pokoknya. 0,02. Selanjutnya ini ada continuous rapid trigger, ini dinyalain aja biar si keyboard ini tetap cepat bacanya. Tadi kan gue sempet bahas dikit soal activation force ya tadi ya, dan buat yang baru nonton video ini ataupun yang nggak tahu apa itu fitur untuk activation force-nya ini, basically keyboard rapid trigger ini switch-nya kan magnetic yang kita ini bisa bikin si keyboard ini lebih cepat bacanya. Nah, kalian bisa lihat gambaran yang di rapid trigger ini. Di sini kalian bisa lihat dia reset aktifnya itu sudah fix, tidak bisa diubah di rentang berapa milimeter gitu. Itu pada keyboard konvensional. Namun dengan keyboard rapid trigger kita tuh bisa atur. Jadi kalian bisa lihat di yang sebelahnya Halo 65HE ini kita atur sesuai kemauan kita. Misalnya kita mau di 0,1 mm. Nah, pada saat masuk ke bagian yang garis ini aja, ini misalnya udah 0,1 nih, baru masuk sedikit itu langsung kebaca sama si PCB-nya, sama si keyboardnya gitulah. Nah, jadi ini keuntungan dari keyboard rapid trigger, dia bisa baca lebih cepat inputnya. Atau misalnya kalian merasa gue pengennya ngetik yang pencetnya sampai dalam gitu, kalian juga bisa atur walaupun yang fiturnya itu kan lebih ke pengen cepet ya. Nah, ini kita juga bisa atur sampai ke 3 mm. Jadi mau sampai dipentokin di sini, di reset di sini, terus aktifnya di sini juga, ini bisa banget namanya keyboard rapid trigger. Jadi ini tergantung lagi sama switch kalian. Terus untuk actuation stepnya ini sebenarnya ada banyak pilihan, ada dari 0,1 dan 0,2. Tentu saran gue pasti di 0,02. Nah, sebelahnya kalian bisa nemu ada tombol switch selection. Nah, switch selection ini bisa kalian atur jika kalian ganti beberapa switch, dan ini kalibrasinya semua secara manual. Jadi kalian harus pencet satu-satu nanti tombolnya. Dan kita lanjut ke bagian fitur cheating gamingnya di sini. Di sini kita punya beberapa opsi ya, ada dynamic keystroke, more tap, toggle key, rapid shift, SOCD, dan hyper tap ataupun reset untuk hapus semua tombol-tombolnya. Nah, seperti kalian lihat gue belum ada setting apa-apa di sini, masih bersih ya. Jadi gue akan kasih lihat bagaimana kalau dua tombol itu dipencet berbarengan ketika tidak ada fitur SOCD, hyper tap atau rapid shift gitu lah. Nah, kalian lihat gue udah di game Valorant nih. Ketika gue pencet dua tombol secara bersamaan, dia tidak akan ada reaksi apapun. Ini padahal keyboardnya jalan tuh. Keyboardnya jalan. Nah, ini gue kasih lihat
kalau mereka tidak ada fungsi apa-apa. Nah, kita mulai dari fitur pertama yaitu di hypertab. Nah, hypertab ini kalian pilih salah satu. Biasanya kalau untuk game Valorant ini lebih cocok di tombol A dan tombol D ya. Nah, jadi kita pilih dulu tombolnya. Misalnya gue mau A sama D nih. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat nih ada 3 tombol yang artinya apa nih ya kan? Mungkin kalian males bacanya. Nah, pertama two-way binding. Two-way binding ini ketika kita pencet salah satu dari tombol ini, dia akan aktif salah satunya. Maksudnya aktif satunya lagi. Misalnya kita pencet A, dia bakal aktif D-nya juga secara langsung ketika A-nya kita lepas. Ataupun untuk yang tombol D dan A ini sebaliknya, tapi dengan tombol yang fix gitu. Misalnya gue pencet A, dia udah pasti fix pencet D. Nih, gue langsung kasih lihat gimana nih. Ketika gue pencet A ini langsung ada D ya. Pasti, ini pasti banget. Tuh ada D. Tuh, misalnya gue gini. Tuh langsung berhenti dia. Nih. Untuk membuktikan, gue pencet A tahan, terus gue lepas D. Nah, ini fungsinya apa? Ketika kita jiggle atau kita lagi counter strafing, jadi dia akan berhenti secara pas, presisi, nggak ada lebih-lebih. Oke, kita lanjut ke fitur lain. Ini selanjutnya adalah SOCD. SOCD ini sebenarnya cukup banyak di semua keyboard, rata-rata ada yang untuk rapid trigger. Ini sebenarnya penggantian nama aja sih yang hypertab ini. Gue nggak salah udah pernah bahas juga sebenarnya ini. Oke, ini kita lanjut balik lagi ke SOCD. SOCD ini seperti snaptap lah ya. Jadi ini basic aja. Ini ketika kita pencet nih, jadi kita pencet huruf A atau D ya, misalnya ini D. Ini bakal ada 3 pilihan. Apakah yang paling terakhir terpencet yang bakal ke input, atau tidak ada priority, atau absolute pasti A atau pasti D gitu. Nah, untuk fitur SOCD ini ketika kita pencet tombol terakhir ya jadinya ya. Nah, biasanya ini berfungsi ketika kalian masuk ke sini terus kalian lagi mau ngintip musuhnya, tapi kalian lagi pencet A terus langsung bisa pencet D ini. Nih langsung D, dia langsung ke samping. Padahal ini tombolnya gue pencet berbarengan. Nah, kalau kayak tadi lihat kan pas gue matiin fitur itu, A dan D-nya dipencet barengan, itu tidak ada fungsi apa-apa. Jadi ketika kita pencet barengan juga dia bakal inputnya yang tombol terakhir terinput. Nah, selanjutnya kita ke rapid shift. Nah, rapid shift ini fungsinya dimana kita akan pilih sama 2 tombol juga, tapi ini bakal ke detect-nya tuh mana yang lebih dalam, dan itu yang bakal jadi inputnya. Dan ini fungsinya juga sama, ketika kalian pencet berbarengan A dan D, tapi mana yang lebih dalam dia bakal ke input. Jadi ini 11-12 lah sama SOCD sebenarnya. Nah, jadi gue nggak tahu gimana cara ngasih lihatnya secara langsung, tapi ketika gue mencet, ini lagi mau mencet A nih ya, nih lagi A, tapi D lebih dalam, dia bakal ke input yang D. Tapi A-nya nih gue input nih, tapi D-nya lebih dalam lagi, D-nya yang bakal ke input. Jadi seperti itu. Jadi cocok buat kita lagi butuh kondisi yang lagi cepat ataupun counter strafing juga bisa aja sih ini. Oke, kita lanjut ke bagian toggle key ya. Toggle key ini fungsinya untuk ketika kalian, misalnya kita ambil contoh kontrol. Untuk kontrol, untuk jongkok itu kita perlu tahan kan. Nah, sedangkan di sini cukup 1 tombol itu aktif, sekali pencet sekali aja itu bakal nahanin tombol yang kalian pilih tadi, misalnya jongkok itu. Jadi ini lebih gampangnya sih digambarin aja langsung. Gua pilih angka 1 tadi kan. Untuk jongkok nih kalian lihat di keyboard gua, kontrol ini tahan ya kan, baru bisa jongkok. Tapi ketika gua cukup pencet 1 kali aja angka 1, dia langsung bisa nahanin keyboard gua untuk bagian kontrolnya. Dan ketika gue pengen berdiri lagi, tinggal di resetnya aja kan, tinggal pencet tombol 1 aja, dia bakal ngereset dan berdiri lagi. Jadi cukup 1 kali pencet untuk fungsi 1 ini. Oke, lanjut ke 2 fitur yang sebenarnya mirip tapi beda versi aja. Untuk mode tab ini cuma fungsi untuk 2 tombol aja, tapi sedangkan dynamic keystroke ini lebih kompleks. Dia punya 4 tombol yang bisa kalian atur. Apa yang kita atur? Nah, ini gue coba jelasin untuk mode tabnya dulu. Nah, untuk mode tab ini 1 tab 1 hold ya kan. Jadi dia bisa punya 2 fungsi dalam satu sekaligus. Dalam 1 tombol itu bisa punya 2 fungsi. Ketika gua ngetap misalnya A ya kan, nih ngetap jadi A, tapi pada saat gua hold, gua tahan A-nya, dia bakal ke huruf D. Nah, ini pasti ngegambarin banget nih, ketika gua tahan A-nya bukan malah ke kiri, tapi dia malah ke kanan nih. Harusnya gini ya.
harusnya gitu. Tapi kalau di game ini tidak ini ya, jadi lebih baik diterbalikin sih menurut gua. Bukan A jadi D ya, tapi lebih ke ini tabnya ini dia D, tapi kalau di hold jadi tetap A. Seperti itu. Ini lebih berfungsi harusnya buat di game kalian. Jadi ini sebenarnya cukup mirip dengan tombol yang tadi di bagian SOCD. Jadi dia kan bakal milih salah satu ya, atau hyper tap ya. Ketika gua tahan A ini bakal ke kiri, tapi ketika gua A tap gini, dia bakal ada D nih. Tuh. Nih, di keyboard kalian kelihatan nih, ketika gua A sekali, dia bakal D. Jadi ini cocoknya buat apa? Misalnya kalian lagi tahan gini, dia bakal langsung berhenti sempurna. Nah, kan gue bilang tadi dynamic keystroke ini versi kompleksnya, tapi gue reset dulu. Ini kalian bisa lihat dia mainnya malah lebih ke milimeter dari tombol yang kita pencet. Ini down ini ketika kita pencet turun 1 mm, terus kita pentokin sampai 3 mm, kita naik ke, kita lepas nih tapi di 3 mm, dan udah rilis di 1 mm, kalian bisa atur juga fungsinya. Ini jauh lebih kompleks fungsinya. Biasanya juga sama counting Valorant, ini ada-ada doang lah. Pokoknya ini cuma buat fungsi counter strafing sebenarnya sih. Ya mungkin kalian kalau mau dapat fitur yang lebih maksimal fungsinya, ya kalian bisa ikutin seperti ini. Yang tadi A sama kontrol itu jangan diikuti, itu cuma contoh saja ya, tidak berfungsi sebenarnya jadinya gitu. Jadi kalian A, dia bakal ada D-nya. Jadi kayak set. Nah, lebih enak dinyalain 2 tombol ya, biar nggak macet kayak gini nih. Ya, kalau kalian nyalain 2 tombol dia nggak akan macet gitu. Ini misalnya gue coba nyalain juga nih ya, biar tuh. Ya, kalian bisa sesuaikan dengan ide kalian masing-masing ya sebenarnya. Nah, kita lanjut bongkar untuk mengecek dalaman dari keyboardnya ini ya. Tipe keyboard ini strukturnya itu sandwich, jadi kita bisa bongkar plate aluminiumnya dan tinggal buka baut bagian PCB-nya untuk bisa ngecek ke bagian paling bawahnya. Dan perlu dicatat, untuk bongkar ini kayaknya sih bakal ngebatalin garansi ya, karena di salah satu bautnya itu ada tempelan QC Pass. Nah, yang biasanya kalau di laptop gaming tuh kalau udah ngecopotin itu atau stiker itu rusak, garansi batal. So, gue bakal update lagi nanti ketika gue dapat confirm dari Nupi yang langsung apakah ngebongkar ini bakal ngerusak garansinya atau enggak. Nah, setelah dibongkar bagian dasarnya ini, kita bisa nemu ada silikon yang cukup tebal sih ya. Terus ada silikon foam yang nempel di PCB-nya. Terus ada PCB hot swap khusus lead magnetic dan silikon plate dan plate metal. Stabilizernya juga sudah di loop dan malah luber-luber. Jadi suara rattle tentu nggak gua temuin di stabilizernya. Nah, secara harga dia ada di $99 dengan switch magnetic jet pro-nya itu. Dan kalau kalian tertarik, kalian bisa ikut pre-ordernya karena keyboard ini nggak ready stock. Dan biar makin nyaman, mungkin kalian bisa add on beberapa hal seperti rice pad-nya yang bahan kayak polikarbonat gitu, biar ketiknya lebih nyaman dan estetikanya juga lebih menarik jadinya sih ya. Atau nggak suka dengan keycaps ini, kalian bisa juga pilih beberapa varian keycaps lainnya juga. Ngerasa gua ada 2 tuh, satu Canopus yang untuk aneh, yang unik gitu ya, terus ada satu lagi yang The Wandering 2 Edition yang bikin lebih menarik lagi sih, kayak tema robotik gitu, pas lah dengan si keyboardnya gitu. So mungkin segitu dulu untuk pesan gue kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat dan kasih tahu gue produk apa lagi yang pengen gue bahas. Segitu dulu, gue Mike pamit dulu diri, bye bye.